Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Provinsi Arut Channel. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sering kita sebut dengan P3K adalah merupakan bagian dari aparatur sipil negara atau ASN yang mana sama halnya dengan PNS, namun yang membedakan antara keduanya adalah salah satunya yaitu masa perjanjian kerja, di mana perjanjian kerja P3K paling singkat 1 tahun dan itu pun paling lama 5 tahun. Benarkah demikian teman-teman? Mari simak terus video berikut ini. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Di dalam peraturan tersebut teman-teman, ada banyak hal yang dijelaskan mengenai aparatur sipil negara, termasuk peraturan mengenai P3K yang salah satunya yaitu membahas tentang masa perjanjian kerja P3K. Jika kita membaca pada bab 1 dari peraturan tersebut yaitu mengenai ketentuan umum, ada pasal 1 di mana dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan yang pertama adalah aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi pada ayat 1 pasal 1 tersebut dijelaskan kepada kita semua bahwa pada saat ini aparatur sipil negara atau sering disebut dengan ASN terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering disebut dengan P3K. Kedua profesi tersebut teman-teman merupakan sama-sama sebagai ASN, namun yang membedakannya adalah salah satunya yaitu masa perjanjian kerja. Karena jika kita melihat pada ayat kedua dari pasal 1 ini, di sana dijelaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dari uraian tersebut teman-teman, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tersebut tidak bisa dijamin bahwa selamanya memiliki masa perjanjian kerja hingga pensiun nantinya. Intinya di sini adalah bahwa P3K tersebut bisa saja hanya 1 tahun, 2 tahun, itu pun tergantung dari kebutuhan daerah atau instansi tertentu. Hal ini dibuktikan dengan isi dari bab 8 pada peraturan ini yaitu, mari kita baca bersama-sama. Bab 8 mengenai ketentuan lain-lain ada pada pasal 48 yaitu hubungan perjanjian kerja atau P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 2 paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi daerah. Jadi teman-teman sudah sangat jelas disampaikan kepada kita semua bahwa masa perjanjian kerja P3K tersebut paling lama 5 tahun dan sangat jauh berbeda jika kita bandingkan dengan pegawai negeri sipil atau PNS, di mana masa kerjanya adalah sampai di usia pensiun nantinya selama PNS tersebut tidak memiliki kasus ketika dia menjabat sebagai seorang pegawai negeri sipil. Namun walaupun demikian teman-teman, pada bagian akhir kalimat ini bahwa bisa saja diperpanjang lebih dari 5 tahun sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi daerah. Tapi dengan catatan teman-teman bahwa ini tidak menjamin bisa diperpanjang. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika instansi daerah tidak membutuhkan lagi tenaga P3K atau mungkin saja kelebihan pegawai, maka bisa saja ada kemungkinan masa perjanjian kerja P3K tersebut diputuskan. Jadi sebenarnya hal inilah yang membedakan antara PNS dengan P3K teman-teman. Dan sebenarnya juga bahwa ada banyak perbedaan antara PNS dengan P3K. Namun pada video kali ini kita hanya membahas tentang masa perjanjian kerja seorang P3K yang mana paling lama hanya 5 tahun berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Selain itu juga teman-teman, saya sedikit menjelaskan kepada kita semua yang sedang berada pada channel ini tentang masalah penggajian seorang P3K menurut peraturan yang telah ada.
Pada pasal 49 ayat 1 dari peraturan ini, di sini dijelaskan bahwa P3K yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Hal ini berarti teman-teman bahwa masa kerja teman-teman yang telah diangkat sebagai P3K adalah dianggap 0 tahun setelah surat perjanjian kerja tersebut ditandatangani. Di sini bisa disimpulkan bahwa walaupun masa kerja teman-teman sebelumnya adalah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan bahkan ada yang lebih dari 10 tahun, namun tetap dianggap 0 tahun menurut peraturan tersebut. Kita teruskan membaca ayat kedua dari pasal 49, katanya di sini adalah golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk jabatan fungsional guru ahli pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana atau diploma 4 ditetapkan pada golongan 9. Dari ayat kedua ini teman-teman dijelaskan bahwa jika level pendidikan seorang P3K tersebut adalah sarjana atau diploma 4, maka sudah termasuk sebagai golongan 9. Dan kemudian mari kita lihat tabel gaji seorang P3K berdasarkan golongan, yaitu sebagai berikut. Jika kita lihat pada tabel ini teman-teman bahwa sudah sangat jelas bahwa jika seorang P3K itu adalah golongan 9, maka gaji pokok dari seorang P3K tersebut sebesar antara Rp2.966.500 sampai dengan Rp4.872.000. Jadi seperti itulah teman-teman kira-kira gaji pokok dari seorang P3K dengan golongan 9. Demikian sajalah teman-teman informasi yang bisa kita bagikan melalui video ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Prof. Widiantia Hulu, and see you on the next video.